Saat ekonomi mulai bergejolak, banyak orang langsung teringat pada gambar ban yang tutup, nilai tukar yang melambung, atau bahkan cerita-cerita lama tentang krisis yang menggerus tabungan. Bayangkan Anda sedang menyiapkan uang tunai di dompet, lalu tiba-tiba mendengar berita tentang inflasi yang melaju di atas 8%, nilai rupiah yang melemah, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat menjadi di bawah 3%. Insting pertama yang muncul biasanya adalah pertanyaan, apakah uang tunai saya masih aman? Atau justru menjadi beban yang mengikis daya beli? Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi pribadi. Ia menjadi pusat perhatian bagi jutaan orang dewasa di Indonesia yang berusia 25-45 tahun, yang setiap hari berjuang menyeimbangkan antara kebutuhan hidup, tabungan, dan investasi. Video kali ini akan menelusuri secara mendalam mengapa uang tunai bisa menjadi aset yang rapuh ketika ekonomi menurun, apa saja faktor-faktor yang memperparah situasi, dan langkah-langkah konkret yang dapat Anda ambil untuk melindungi nilai uang Anda tanpa harus terjebak dalam strategi yang rumit atau berisiko tinggi. Kita mulai dengan meninjau indikator-indikator ekonomi terkini yang menjadi sinyal pertama bahwa roda perekonomian sedang melambat. Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan produk domestik bruto pada kuartal terakhir hanya mencapai 2,8%, jauh di bawah target pertumbuhan 5% yang biasanya dijadikan patokan pemerintah. Sementara itu, inflasi konsumen yang diukur oleh Indeks Harga Konsumen, IHK, terus berada di atas 7% selama 3 bulan berturut-turut, dan pada bulan terakhir mencapai angka 8,2%. Tidak hanya itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menurun dari 1.665 menjadi 1.825 dalam rentang 6 bulan, menandakan tekanan luar negeri yang kuat pada mata uang domestik. Laporan terbaru dari Bank Indonesia menegaskan bahwa tekanan inflasi dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan global, serta penurunan aliran investasi asing langsung yang menurun hampir 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Semua data ini menimbulkan gambaran yang jelas, ekonomi Indonesia sedang berada dalam fase kontraksi yang berisiko menurunkan daya beli uang tunai. Mengapa kondisi ini membuat uang tunai menjadi berbahaya? Akar permasalahan terletak pada 3 faktor utama. Pertama, inflasi yang tinggi secara langsung menggerogoti nilai real uang yang Anda pegang. Setiap rupiah yang tidak diinvestasikan atau tidak menghasilkan pendapatan akan kehilangan sebagian kemampuannya membeli barang dan jasa. Kedua, depresiasi nilai tukar menambah beban bagi mereka yang memiliki kebutuhan impor atau berencana melakukan perjalanan ke luar negeri. Rupiah yang melemah berarti Anda harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan mata uang asing. Ketiga, ketidakpastian ekonomi menurunkan kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya menurunkan permintaan dan memperpanjang siklus penurunan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Budi Santoso, ekonom senior di Lembaga Penelitian Ekonomi Makro, ketika inflasi terus berada di atas target, uang tunai tidak lagi berfungsi sebagai penyimpan nilai, melainkan menjadi beban yang menurunkan kesejahteraan rumah tangga. Pernyataan ini menegaskan bahwa uang tunai dalam kondisi inflasi tinggi tidak lagi sekadar cadangan likuid, melainkan menjadi beban inflasi. Namun, tidak semua uang tunai harus segera diubah menjadi aset lain. Ada kerangka berpikir yang dapat membantu Anda menilai apakah uang tunai masih relevan dalam portofolio keuangan pribadi. Kerangka ini terdiri dari 3 dimensi: likuiditas, keamanan, dan pertumbuhan. Likuiditas mengacu pada seberapa cepat Anda dapat mengakses dana tanpa harus menjual aset dengan kerugian. Keamanan menilai tingkat risiko nilai real uang tersebut tergerus oleh inflasi atau devaluasi. Pertumbuhan menilai potensi uang tersebut untuk menghasilkan return yang melampaui inflasi. Jika uang tunai Anda hanya memenuhi dimensi likuiditas, namun gagal pada keamanan dan pertumbuhan, maka ia berada pada posisi yang rentan. Sebaliknya, jika Anda dapat menggabungkan likuiditas dengan keamanan melalui instrumen yang tahan inflasi, dan sekaligus memperoleh pertumbuhan, maka uang tunai tidak lagi menjadi beban. Beranjak ke langkah-langkah praktis, pertama yang perlu Anda lakukan adalah meninjau kembali ukuran dana darurat. Dana darurat sebaiknya tidak hanya diukur dalam jumlah bulan pengeluaran, melainkan juga dalam kualitas aset yang menampungnya. Ahli keuangan pribadi, Ibu Rina Wijaya, menyarankan bahwa dana darurat idealnya berada pada 3-6 bulan pengeluaran, namun harus ditempatkan pada instrumen yang memiliki likuiditas tinggi dan tingkat pengembalian setidaknya mendekati tingkat inflasi. Contohnya, rekening tabungan berbunga tinggi yang ditawarkan oleh bank-bank digital, atau deposito berjangka pendek dengan suku bunga yang menyesuaikan dengan kebijakan moneter terkini. Kedua, diversifikasi penyimpanan uang tunai menjadi kunci. Alih-alih menaruh seluruh dana di satu rekening konvensional, Anda dapat memecahnya menjadi 3 bagian, 1 di rekening tabungan utama, 1 di rekening tabungan berbunga tinggi, dan 1 di instrumen pasar uang yang terdaftar di bursa. Ketiga,
Pertimbangkan alokasi sebagian kecil dana tunai ke aset yang memiliki perlindungan terhadap inflasi, seperti obligasi pemerintah indeks inflasi atau reksadana pasar uang yang menginvestasikan pada surat berharga yang disesuaikan dengan inflasi. Keempat, jika Anda memiliki akses ke produk keuangan yang menawarkan perlindungan nilai tukar, misalnya kontrak forward atau produk tabungan berdenominasi dolar, gunakan sebagian dana untuk mengamankan nilai tukar ketika Anda mengantisipasi kebutuhan impor atau perjalanan luar negeri. Kelima, tetap pantau kebijakan moneter Bank Indonesia. Pernyataan terbaru Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menegaskan bahwa Bank Sentral akan menyesuaikan suku bunga acuan untuk menahan laju inflasi, yang pada gilirannya mempengaruhi suku bunga deposito dan tabungan. Dengan mengikuti kebijakan tersebut, Anda dapat menyesuaikan alokasi dana tunai secara dinamis. Mari kita lihat contoh penerapan langkah-langkah tersebut dalam kehidupan nyata. Bayangkan seorang pekerja profesional bernama Andi, berusia 32 tahun, dengan penghasilan bulanan bersih sekitar 25 juta rupiah. Andi memiliki tabungan tunai sebesar 100 juta rupiah yang selama ini disimpan di rekening tabungan biasa dengan bunga hampir nol. Setelah menyadari bahwa inflasi telah melampaui 7%, Andi memutuskan untuk mengimplementasikan strategi diversifikasi. Ia memindahkan 35 juta ke rekening tabungan berbunga tinggi yang menawarkan suku bunga 3,5% per tahun, yang masih di bawah inflasi tetapi lebih baik daripada nol. Selanjutnya, ia menempatkan 25 juta dalam deposito berjangka 3 bulan dengan suku bunga 4,1%, yang secara otomatis terupdate mengikuti kebijakan suku bunga acuan. 50 juta sisanya ia alokasikan ke reksadana pasar uang yang berinvestasi pada surat berharga pemerintah indeks inflasi, sehingga nilai investasinya secara otomatis menyesuaikan dengan laju inflasi. Selain itu, Andi memiliki rencana perjalanan ke luar negeri dalam 1 tahun ke depan, sehingga ia menyiapkan 10 juta dalam rekening tabungan berdenominasi dolar yang memberikan perlindungan nilai tukar. Dalam 6 bulan, Andi mencatat bahwa nilai real tabungannya tidak berkurang, bahkan sedikit meningkat berkat suku bunga dan penyesuaian indeks inflasi pada reksadana. Pengalaman Andi menunjukkan bahwa dengan memecah dana tunai menjadi beberapa instrumen yang masing-masing menanggapi faktor inflasi, nilai tukar, dan likuiditas, uang tunai tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi komponen yang fleksibel dalam strategi keuangan pribadi. Meskipun strategi di atas terdengar menarik, ada risiko umum yang harus diwaspadai. Salah satu kesalahan paling sering terjadi adalah menempatkan seluruh dana darurat pada instrumen yang memiliki risiko pasar, seperti saham atau reksadana saham, dengan harapan mendapatkan return tinggi. Pada kondisi pasar yang bergejolak, nilai investasi tersebut dapat turun drastis, meninggalkan Anda tanpa likuiditas saat dibutuhkan. Kesalahan lain adalah mengabaikan biaya transaksi dan pajak yang terkait dengan perpindahan dana antar instrumen. Misalnya, penarikan dana dari deposito sebelum jatuh tempo dapat menimbulkan denda, yang pada gilirannya mengurangi nilai real dana Anda. Selain itu, terlalu banyak diversifikasi pada instrumen yang memiliki likuiditas rendah dapat membuat Anda kesulitan mengakses dana dalam keadaan darurat. Untuk menghindari jebakan ini, pastikan bahwa setiap alokasi dana tetap memenuhi kriteria likuiditas yang sesuai dengan kebutuhan pribadi, dan periksa kembali biaya-biaya yang mungkin timbul sebelum melakukan penyesuaian. Jika Anda menemukan bahwa dana darurat Anda belum cukup untuk menutupi 3 bulan pengeluaran, sebaiknya prioritaskan menambah likuiditas sebelum menambah alokasi ke instrumen yang lebih berisiko. Bagaimana cara mengukur apakah strategi perlindungan uang tunai Anda berhasil? Langkah pertama adalah menetapkan indikator kinerja yang relevan. Salah satu indikator utama adalah pertumbuhan nilai real dana darurat, yang dapat dihitung dengan mengurangi tingkat inflasi dari return yang Anda dapatkan. Jika nilai real tetap stabil atau meningkat, maka strategi Anda berhasil menahan erosi inflasi. Indikator kedua adalah rasio likuiditas, yaitu persentase dana yang dapat diakses dalam waktu kurang dari 3 hari tanpa penalti. Rasio ini sebaiknya berada di atas 80% untuk memastikan Anda tidak terjebak dalam likuiditas yang terbatas. Indikator ketiga melibatkan pemantauan nilai tukar jika Anda memiliki eksposur pada mata uang asing. Perbandingan antara nilai tukar saat dana disimpan dan nilai tukar saat dana dibutuhkan akan memberi gambaran apakah perlindungan nilai tukar efektif. Evaluasi secara berkala, misalnya setiap 3 bulan, memungkinkan Anda menyesuaikan alokasi bila terjadi perubahan pada suku bunga, inflasi, atau kebijakan moneter. Jika setelah evaluasi Anda menemukan bahwa nilai real dana menurun, atau rasio likuiditas turun di bawah batas aman, maka saatnya melakukan rebalancing, misalnya dengan mengalihkan sebagian dana kembali ke rekening tabungan berbunga tinggi atau menambah porsi deposito berjangka pendek. Setelah meninjau semua aspek di atas, mari kita rangkum pendekatan yang dapat Anda terapkan secara berurutan. Pertama, lakukan audit pada dana tunai yang Anda miliki,
termasuk sumber penghasilan, pengeluaran bulanan, dan target jangka pendek. Kedua, hitung kebutuhan dana darurat berdasarkan 3-6 bulan pengeluaran, dan pastikan dana tersebut ditempatkan pada instrumen yang memiliki likuiditas tinggi dan suku bunga yang kompetitif. Ketiga, alokasikan sisa dana tunai ke instrumen yang memberikan perlindungan terhadap inflasi, seperti obligasi indeks inflasi atau reksadana pasar uang yang berfokus pada surat berharga pemerintah. Keempat, jika Anda memiliki kebutuhan atau rencana yang melibatkan mata uang asing, sisihkan sebagian dana ke produk yang melindungi nilai tukar, misalnya rekening tabungan berdenominasi dolar atau kontrak forward. Kelima, pantau secara rutin kebijakan moneter dan data ekonomi, seperti inflasi, pertumbuhan PDB, dan nilai tukar, untuk menyesuaikan alokasi dana secara dinamis. Keenam, evaluasi hasil dengan mengukur pertumbuhan nilai real, rasio likuiditas, dan efektivitas perlindungan nilai tukar, serta lakukan penyesuaian bila diperlukan. Dengan mengikuti urutan ini, Anda tidak hanya melindungi nilai uang tunai, tetapi juga menyiapkan fondasi keuangan yang lebih kuat untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Akhir kata, uang tunai memang memiliki peran penting sebagai cadangan likuid, namun dalam kondisi ekonomi yang melemah, peran tersebut harus diimbangi dengan strategi perlindungan nilai. Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang. Kunci keberhasilan terletak pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan pribadi, kesadaran akan indikator-indikator ekonomi, serta kemampuan untuk menyesuaikan alokasi secara fleksibel. Jika Anda masih ragu apakah strategi yang Anda jalankan sudah tepat, cobalah untuk menuliskan rencana keuangan Anda secara detail, kemudian bandingkan dengan prinsip-prinsip yang telah dibahas di video ini. Selalu ingat bahwa keputusan keuangan yang baik bukanlah keputusan yang diambil sekali saja, melainkan proses yang terus berkembang seiring perubahan kondisi ekonomi. Saya mengajak Anda untuk berbagi pengalaman atau pertanyaan di kolom komentar, sehingga kita semua dapat belajar bersama dan memperkuat ketahanan keuangan pribadi di tengah gejolak ekonomi. Terima kasih telah menyimak. Semoga pengetahuan ini membantu Anda menavigasi masa depan keuangan dengan lebih percaya diri. Selamat mengelola uang tunai Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.